Hai anak-anak kelas 7, jumpa lagi dengan Miss Selvi dalam pelajaran IPA. Setiap saat, manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan yang memerlukan energi untuk melangsungkan hidup. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan energi? Kamu akan memahami lebih jelas tentang definisi energi, apa saja bentuk-bentuk energi, perubahan energi, dan hukum kekekalan energi melalui materi ini. Yuk kita belajar sama-sama. Ketika kamu mendengar kata energi, apa yang kamu bayangkan? Mungkin kamu akan membayangkan pembangkit listrik, lampu, atau kegiatan yang menguras tenaga. Dari semua yang kamu bayangkan, dapatkah kamu mendefinisikan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu. Perhatikan dengan seksama kegiatan dalam gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan orang menendang bola. Gambar kedua menunjukkan orang yang menaiki sepeda motor. Dan gambar ketiga menunjukkan penggunaan lampu belajar. Mari kita perhatikan gambar pertama yang menunjukkan orang menendang bola. Energi kimia yang dimiliki orang tersebut digunakan untuk menendang bola. Akibatnya, bola dapat bergerak. Energi ini mengubah keadaan bola yang awalnya diam menjadi bergerak. Gambar kedua menunjukkan orang yang menaiki sepeda motor. Sepeda motor memerlukan bahan bakar bensin agar dapat bergerak. Bensin merupakan energi kimia. Saat dihidupkan, energi kimia berubah menjadi energi panas dan energi gerak. Energi ini mengubah keadaan motor yang semula diam menjadi bergerak. Gambar ketiga menunjukkan penggunaan lampu belajar. Lampu belajar membutuhkan energi listrik agar dapat menyala. Energi ini mengubah keadaan lampu yang semula mati menjadi menyala, sehingga dapat menghasilkan cahaya. Energi memiliki dua bentuk, yaitu akibat geraknya dan akibat posisinya. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut energi kinetik. Sedangkan energi yang dimiliki benda akibat posisinya disebut energi potensial. Segala sesuatu yang bergerak memiliki energi. Sebagai contoh, bola biliar yang disodok akan bergerak dan menumbuk bola lain. Bola yang ditumbuk akan bergerak. Bola yang bergerak dan menumbuk bola lain memiliki energi sehingga dapat menggerakkan bola lain. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak dinamakan energi kinetik. Mobil Jeep bergerak dengan kecepatan 40 km per jam dan mobil sedan bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Mobil yang bergerak lebih cepat akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Artinya, mobil yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam memiliki energi kinetik lebih besar daripada mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Bagaimana dengan kendaraan yang bergerak dengan kecepatan yang sama tetapi masanya berbeda? Kendaraan yang memiliki massa lebih besar lebih sulit dihentikan sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan, sehingga persamaan yang digunakan adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuan joule, M adalah massa benda satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Perhatikan contoh soal energi kinetik berikut ini. Bola golf bermassa 46 gram dipukul sehingga melambung dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa energi kinetik bola golf tersebut?
Diketahui massa bola golf adalah 46 gram, ubah kesatuan kilogram menjadi 0,046 kilogram dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ditanya adalah energi kinetik EK. EK sama dengan setengah kali massa dikali dengan kuadrat kecepatan. Sehingga EK sama dengan setengah kali 0,046 kg dikali 2 pangkat 2. EK sama dengan setengah kali 0,046 dikali 4. EK sama dengan 0,092 Joule. Jadi energi kinetik bola golf sebesar 0,092 Joule. Setiap benda menyimpan energi potensial. Besarnya energi potensial dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda. Makin besar massa benda, energi potensial yang dimiliki makin besar. Makin tinggi letak benda, energi potensial yang dimiliki juga makin besar. Ada dua jenis energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Bola yang dilepas dari ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi akibat tarikan gaya gravitasi bumi. Energi inilah yang menyebabkan bola dapat jatuh ke lantai. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Energi potensial yang dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda dinyatakan dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H, atau EP sama dengan W kali H. Dengan EP adalah energi potensial satuan Joule, M adalah massa benda satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi satuan meter per sekon pangkat 2, H adalah tinggi benda satuan meter, dan W adalah berat benda satuan Newton, di mana W sama dengan M kali G. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah besarnya energi potensial suatu benda bermassa 0,075 kg yang terlempar ke atas dengan ketinggian maksimum 1,4 meter. Diketahui massa benda 0,075 kg, ketinggian 1,4 meter, ditanya energi potensial EP. EP sama dengan M kali G kali H. 0,075 kali 10 kali 1,4 sama dengan 1,05 Joule. Katapel mempunyai energi potensial elastisitas. Ketika katapel ditarik dari posisi awalnya, katapel menyimpan energi potensial elastisitas sebanding dengan jarak tarikan katapel. Energi potensial elastisitas inilah yang menyebabkan batu terlempar. Makin panjang jarak tarikan katapel dari posisi semula, makin besar energi potensial elastisitas yang dimiliki katapel. Oleh karena itu, batu terlempar makin jauh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa energi potensial elastisitas sebanding dengan gaya yang diberikan saat menarik katapel. Makin jauh katapel ditarik dari posisi awalnya, energi potensial elastisitas makin besar. Energi potensial elastisitas dinyatakan dengan persamaan EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Oleh karena F sama dengan K kali delta X, maka energi potensial pegas dapat juga dituliskan dalam persamaan EP sama dengan setengah kali F kali delta X.
dengan EP adalah energi potensial pegas satuan Joule, F adalah gaya pegas satuan Newton, K adalah konstanta pegas satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Perhatikan contoh soal energi potensial elastisitas berikut ini. Sebuah pegas memiliki konstanta sebesar 200 Newton per meter. Saat pegas ditekan sejauh 20 cm, energi yang tersimpan oleh pegas adalah diketahui konstanta pegas K sama dengan 200 Newton per meter, delta X 20 cm, satuannya diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Ditanya energi potensial elastisitas EP. EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. EP sama dengan setengah kali 200 dikali 0,2 kuadrat. EP sama dengan setengah kali 200 dikali 0,04. Maka EP sama dengan 4 Joule. Susu memberikan energi kepada tubuh kita agar dapat beraktivitas, misalnya bergerak. Energi yang diberikan oleh susu dipakai tubuh untuk melakukan gerak. Seseorang yang bergerak memiliki energi kinetik. Hal ini membuktikan bahwa energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perhatikan gambar beberapa peristiwa perubahan energi berikut ini. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dalam perubahan energi ini, listrik yang dialirkan ke suatu benda diubah menjadi panas oleh benda tersebut. Perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada saat menggunakan setrika listrik, kompor listrik, dan solder. Saat setrika listrik dihubungkan dengan listrik, tidak lama kemudian setrika menjadi panas sehingga dapat digunakan untuk menghaluskan baju. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya dan panas. Perubahan ini terjadi pada baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu. Jika kutub-kutub baterai yang telah dihubungkan dengan kabel dihubungkan ke lampu listrik, lampu akan menyala. Setelah beberapa saat, jika lampu kita pegang akan terasa panas. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau benda yang dilemparkan ke atas akan selalu mengalami perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi yang terjadi adalah dari energi potensial ke energi kinetik dan sebaliknya dari energi kinetik ke energi potensial sepanjang gerakan benda. Perhatikan gambar bola yang jatuh dan mengalami perubahan energi. Jumlah energi potensial EP dan energi kinetik EK selalu sama, tetap atau konstan apabila tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Secara matematis ditulis dengan persamaan EP tambah EK sama dengan C. Dalam hal ini, C merupakan bilangan konstan dan merupakan bentuk dari energi mekanik EM. Hubungan antara energi potensial EP dan energi kinetik EK menjadi dasar hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah energi potensial dan energi kinetik di dalam medan gravitasi adalah sama. Sehingga ditulis dengan persamaan secara matematisnya adalah EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB
sama dengan EPC tambah EKC. Perhatikan contoh soal berikut ini. Alisa bermassa 40 kg, bersepeda dari titik awal berada di puncak setinggi 10 meter. Kemudian ia meluncur ke bawah. Diketahui massa sepeda 80 kg. Setelah berada di ketinggian 7 meter, energi kinetik gerak Alisa bersepeda sebesar jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui massa Alisa 40 kg, massa sepeda 80 kg, ketinggian pertama 10 meter, dan ketinggian kedua 7 meter. Di titik awal artinya sepeda diam, sehingga yang dimiliki hanya energi potensial yang bernilai maksimal. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, besarnya energi mekanik sama di setiap titik. Persamaannya dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik terdiri atas energi potensial ditambah energi kinetik. Sehingga EM1 sama dengan EP1 tambah EK1 dan EM2 sama dengan EP2 tambah EK2. Di titik awal pada ketinggian 10 meter, sepeda diam, maka EK-nya sama dengan 0. Yang dimiliki hanya energi potensial EP yang bernilai maksimal. Besar massa yang dipakai adalah massa total antara Alisa dan sepeda. Sehingga 40 ditambah 80 sama dengan 120 kg. H1 adalah ketinggian 10 meter dan H2 adalah ketinggian 7 meter. Sehingga EK2 adalah hasil pengurangan antara EP1 dikurangi EP2. EK2 sama dengan 12.000 dikurangi 8.400. EK2 sama dengan 3.600 Joule. Nah, anak-anak, bagaimana materi hari ini? Kita memerlukan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kita dapat melakukan aktivitas dengan energi kimia yang diperoleh dari makanan. Lampu dapat dinyalakan dengan adanya energi listrik. Energi kimia dan energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang macam-macam sumber energi bagi tubuh kita, transformasi energi di dalam sel, dan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Terima kasih dan sampai jumpa.